selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan seluruh umat di muka bumi ini, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang sudah bangkit dari kematian, Dia sudah hidup dan Dia naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Umatnya pujilah. Kami umat di seluruh bumi menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami ketika kami mau masuk di dalam ibadah ini Tuhan. Sucikan, kuduskanlah setiap kami, biar kami boleh layak di hadapan tahta kudus-Mu, tahta suci-Mu. Kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tahu kami orang-orang berdosa dan kami mohon pengampunan-Mu, kelayakan-Mu sekali lagi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah, tuntunlah semua kami, bahkan semua orang yang hari ini bersama-sama beribadah, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada pagi hari ini. Kita ambil dari Roma 6 ayat 23 dan Yohanes 16 ayat 13. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan kita dan memelihara kita. Bahkan Dia Allah yang sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Untuk itu mari kita yang cinta pada Tuhan, kita datang, kita menaikkan pujian, kita bersorak bagi Dia. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap katanya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami, menuju Sion, indah kota Allah. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Biarlah setiap orang yang belum mengenal Dia, belum mengenal kasih-Nya, datang dan berdiam di hadapan-Nya. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya memuji kasih-Nya, menuju ke Sion, tempat yang indah kami, menuju Sion, indah kota Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan di tempat ini, dengan segala gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segenap hati kita mau datang kepada Kristus. Karena Dia Kristus yang sudah mati di Bukit Golgota, Dia menunjukkan kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa. Dia mengalahkan maut, Dia hidup, dan Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita mau renungkan itu dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, kasih yang ajaib untuk mempersiapkan kita masuk di dalam firman Tuhan. Kasih yang ajaib. Kasih yang ajaib membawa Tuhan kita dari surga. Biarlah kita bersyukur kepada-Nya. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun Kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mengasyurkan kasih Allah. Biarlah berkat yang ajaib, berkat dari Tuhan kita, berkat yang memenuhi seluruh hidup kita melalui anaknya Yesus Kristus, boleh membawa kita bersyukur di hadapan. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhan, berkat yang
Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini saya berada dengan latar belakang kampus STTIAA di Trawas. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang apa makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berfirmanlah pada setiap kami, urapilah hamba-Mu. Kami ingin mengerti lebih dalam apa makna kenaikan Engkau ke surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Apakah makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga bagi kita. Yang pertama, pada saat ini saudara-saudara kita memiliki rumah di surga. Ada jaminan, ada kepastian hidup yang kekal. Keselamatan yang kekal telah menjadi milik kita. Telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ajaib bagi kita. Ia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapa Surgawi banyak tempat tinggal. Yang kedua, pada saat ini kita memiliki imam besar, perwakilan kita, pembela kita yang agung di surga. Walaupun kita masih bisa berdosa, namun pembela kita yang agung membela kita dari surga. Darahku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Aku telah mati bagi mereka. Mereka telah dibenarkan oleh darah kudusku. Aku telah berkorban, menebus, menggantikan hukuman dosa mereka. Keselamatan kita tidak akan hilang. Kita telah dibenarkan. Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Ia adalah imam besar yang agung. Ia bersyafaat membela kita di hadapan Allah di surga. Yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi kita adalah penerimaan kita dan pemuliaan kita. Seluruh umatnya. Karena ia adalah kepala tubuh yang mewakili umatnya. Duduk di sebelah kanan berarti penerimaan. Sungguh-sungguh diterima. Yesus imam besar kita yang agung telah diterima. Maka jiwa kita pun pasti akan diterima di surga. Pada saat Tuhan Yesus mati bagi kita, kita mendapatkan istirahat. Karena kematiannya menggantikan hukuman dosa kita. Kita tidak usah lagi menderita hukuman kebinasaan yang kekal sebagai upah daripada dosa-dosa kita. Ia telah menggantikan kita. Pada saat Ia bangkit bagi kita, kita memiliki kemerdekaan, pembebasan, kemenangan atas dosa. Kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. Kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dan kita bisa mengalami kemenangan atas dosa. Oleh anugerah Allah dan kuasa kemenangannya. Pada saat Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, kita memiliki perkenanan, kehormatan, dan martabat, kewibawaan sorgawi. Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dikuduskannya, anak-anak Allah walaupun kita masih tinggal di dunia ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit bagi kita, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi kita? Yang keempat, tangan kanan adalah tempat kekuasaan. Kristus di sebelah kanan Allah memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Siapakah yang akan berani melawan umat yang memiliki pemimpin yang sangat berkuasa seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Hai jiwaku, siapakah yang dapat mengalahkan engkau jika Sang Maha Kuasa adalah penolongmu? Jikalau perlindungan dari Allah Maha Kuasa melingkupi kita, pedang senjata manakah yang dapat melukai kita? Beristirahatlah dalam damai.
jikalau Yesus adalah rajamu, penguasamu, yang telah mengalahkan segala kuasa yang lain di bawah kakinya. Jikalau dosa, kematian, dan neraka telah dikalahkan oleh Dia, dan engkau diwakili oleh Yesus, tidak akan mungkin kita dikalahkan. Tidak mungkin kita dihancurkan. Bukanlah perpisahan. Yesus naik ke surga bukan berarti perpisahan bagi kita. Namun penyertaan Roh Kudus yang telah dicurahkan turun untuk menyertai kita sekalian. Roh Kudus yang adalah Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia mengirimkan penolong, Roh penghibur bagi kita. Nama Yesus adalah luar biasa. Sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Yesus sang lemah lembut, sang anak domba yang akan menjadi hakim bagi seluruh manusia. Sang singa dari Yehuda, Allah pemenang saat ini sedang bekerja di sekitar kita. Marilah kita bersedia terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan di sekitar kita. Bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berikut ini adalah statistik populasi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dunia dibandingkan dengan orang non-Kristen yang dibuat oleh para ahli misiologi dan disajikan dalam pertemuan kaum Injili di Lausanne. Tuhan Yesus Kristus telah memerintahkan agar murid-muridnya memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tahun 100 Masehi, 1 dari 360 orang di dunia ini adalah orang-orang yang percaya. 1000 tahun sesudah Kristus, 1 dari 220 orang di dunia telah menjadi orang-orang yang percaya. Pada tahun 1500 Masehi, 1 dari 69 orang di dunia ini adalah orang-orang yang percaya. Dan pada tahun 1900 Masehi, pada saat ini populasi manusia di seluruh dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah telah berkembang menjadi 1 miliar orang. Namun Injil berkembang lebih pesat daripada perkembangan populasi manusia. Dan pada tahun itu 1 dari 27 orang di seluruh dunia adalah orang-orang yang percaya. 2 perang dunia terjadi dan pada akhir perang dunia kedua, 1 dari 21 orang adalah orang-orang yang percaya. Pada tahun 1980, 1 dari 11 orang di dunia ini adalah orang yang percaya. Dalam artian menjadi pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang sejati, bukan sekedar Kristen tradisional yang berjumlah 1 dari 3 orang di seluruh dunia. Belum diketahui data terkini berapa jumlah orang percaya dibandingkan dengan jumlah orang-orang di seluruh dunia. Namun saya percaya pasti ada peningkatan yang signifikan. Kuasa Roh Kudus yang sanggup menyadarkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman tidak mungkin dapat terbendung. Tuhan Yesus Kristus pasti muncul sebagai pemenang. Dan kita telah mengalami sendiri kuasanya yang hebat dan luar biasa. Yesus Kristus adalah pemenang. Yesus Kristus akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Kitab Wahyu memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pemenang. Dia menaklukkan segala musuh-musuhnya di bawah kakinya. Pada akhirnya segala kuasa-kuasa akan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah arti hidup kita sebagai umat Allah? Tubuh Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia pada saat ini. Untuk memberitakan Injilnya, untuk menyaksikan cintanya, untuk memuridkan, bermultiplikasi. Allah telah memilih kita untuk diselamatkan dengan satu tujuan, untuk menggenapkan rencana penyelamatannya yang besar bagi manusia berdosa, yang hanya bisa kita terima lewat darah Yesus, darah yang mahal, darah yang berjasa dan berkuasa. Untuk saling menolong, untuk saling memperhatikan, untuk saling menguatkan, untuk saling menanggung beban di antara sesama anggota tubuh Kristus. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan. Marilah kita terus bekerja dengan giat, dengan semangat, dengan bersandarkan anugerah dan kekuatan yang berasal dari Tuhan saja. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang jauh dan yang dekat. Sebab seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut. Selamat menikmati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan iman kita sebagai orang-orang percaya. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu berikan melalui nomor rekening di bawah ini. Dan biarlah setiap persembahan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian hanya oleh darah Yesus, darah yang telah menebus kita. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Segala hukuman kita luput daripadanya karena darah Kristus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Kita masuk dalam doa persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi semua kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami sekarang ini pun Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan semua berkat-berkat yang lain, baik secara jasmani dan rohani, Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami juga boleh memberi kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan rela hati. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami beri ini Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati setiap kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam studi kami. Biarlah apapun itu Tuhan, kami juga terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa hari ini. Kita mendoakan setiap gereja-gereja Tuhan yang hari ini boleh mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita doakan semua jemaat yang mengikuti dari rumah, biarlah mereka semua juga tetap punya hati yang berserah dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini boleh mengingatkan kita semua jemaat bagaimana Tuhan sudah menyediakan pintu selamat bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Dan kita punya jaminan yang kekal dalam Dia. Kita berdoa bagi semua kebaktian, kenaikan yang diadakan di seluruh dunia. Dan kita juga berdoa terus membawakan umat Tuhan, jemaat di tempat ini. Hari-hari ini jemaat semua bergumul. Dan biarlah Tuhan yang terus menguatkan iman mereka. Tuhan juga yang terus memberikan berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kita juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang terus memberkati presiden, wakil presiden, dan juga wali kota, bupati semua, gubernur. Biarlah mereka di dalam pekerjaan mereka semangat kepada Tuhan terus ada dalam hati mereka. Kita berdoa untuk semua tim medis, setiap orang-orang pasien yang hari ini mereka terus bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kita doakan semua mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi kami beribadah dari rumah, Tuhan boleh tetap mengingatkan kami tentang kasih yang ajaib, kasih dari sorga, kasih yang boleh turun ke dalam dunia, kasih yang boleh dinyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini, semua kami umat Tuhan di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia ini, kami boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan oleh karena Tuhan baik. Engkau Tuhan yang boleh memberikan kami jaminan kekal
jaminan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa bersyukur karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati menuntun setiap mereka. Biarlah di dalam keadaan seperti ini pun, semua jemaat tetap punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, kesungguhan di dalam beribadah, ucapan syukur yang tak terhingga yang mereka naikkan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua ibadah secara live streaming maupun ibadah secara langsung di gedung-gedung gereja, di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong supaya hikmat daripada Tuhan, momen ini boleh dirasakan oleh semua umat di dunia. Dan biarlah Tuhan, kami yang menggunakan live streaming boleh terus belajar menghargai akan anugerah ketika kami boleh bersama-sama berbakti di rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, ketika kami pun bisa beribadah di rumah, itu adalah anugerah Tuhan. Ajar kami menghargai waktu, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga terus berdoa menyerahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka. Kami dalam setiap keterbatasan kami, di dalam kami juga harus menjaga kontak secara fisik Tuhan, untuk tidak berjumpa, bertemu secara langsung, untuk bisa mendoakan mereka secara langsung. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau yang menolong mereka, menopang mereka. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah melalui itu semua mereka boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka yang hari ini juga di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi. Mereka yang terpaksa harus berdiam di rumah. Mereka harus memikirkan apa yang akan mereka lakukan di esok hari. Apa yang harus mereka makan di besok hari. Kami menyerahkan semua mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Mereka yang bergumul dalam keadaan ekonomi. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Tuhan yang berbelas kasihan, menyediakan segala sesuatu bagi umat-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tentunya ini adalah saat-saat yang sulit, ketika mereka yang berusaha, yang punya toko, pedagang, mereka juga sulit dalam keadaan ekonomi mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan juga tolong. Tuhan juga yang menyediakan berkat bagi semua mereka, terutama iman yang lebih kepada mereka, supaya mereka sadar bahwa di tengah-tengah keadaan situasi ini, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap menyediakan segala sesuatu baginya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terus menyerahkan untuk bangsa dan negara ini dalam tangan kuasa Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan secara manusia, kapan pandemi ini akan berakhir. Kami tidak tahu Tuhan, berapa banyak korban lagi yang akan jatuh. Kami tidak tahu Tuhan, siapa lagi yang akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami datang, kami memohon belas kasihan Tuhan bagi semua kami. Supaya di dalam situasi, dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kami tidak hanya mengeluh di hadapan Tuhan, tetapi kami juga bersyukur. Dan kami juga punya hati yang mau sabar menunggu waktu Tuhan untuk menyelesaikan masalah persoalan dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan pemerintah bangsa kami. Biarlah dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan saja, Tuhan menolong mereka di dalam pekerjaan mereka, memikirkan keadaan bangsa ini, memikirkan kehidupan masyarakat-masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya masyarakat-masyarakat yang kecil, yang miskin, mereka yang susah. Kiranya pemerintah juga diberikan hikmat untuk terus menolong setiap mereka. Kami juga berdoa dan terus menyerahkan setiap pasien-pasien di dalam pergumulan mereka, di dalam pergumulan-pergumulan karena sakit daripada virus ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, kami tidak tahu apa yang hari ini mereka gumulkan Bapa. Tetapi biarlah Tuhan Engkau paling mengerti hati mereka, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua mereka. Biarlah mereka tetap punya pengharapan di tengah-tengah sakit mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka. Berkati keluarga mereka yang di rumah, keluarga yang terus berjuang, berdoa bersama. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Biarlah mereka boleh melihat pengharapan di dalam Tuhan saja. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan tim medis
setiap dokter, perawat. Tak henti-hentinya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk setiap mereka yang terus berjuang tanpa mengenal lelah. Kami berdoa Tuhan, ketika mereka terus mau maju dan terus punya komitmen untuk melayani pasien. Kami tahu Tuhan bahwa itu adalah kasih yang Tuhan berikan bagi mereka. Ini adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk mereka bisa melayani Engkau melalui setiap pasien yang ada. Untuk itu kami berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka, iman mereka. Biarlah di tengah-tengah pekerjaan mereka, pelayanan mereka, mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka di dalam setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan bagi setiap mereka para dokter, setiap perawat dan tim medis yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kita hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Doksologi. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita memandang kepada Dia yang adalah juru selamat kita satu-satunya. Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah hidup yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan boleh menyediakan tempat bagi setiap kami dan kami boleh memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.